reported. Get a move on. Alta film Kingsman: The Scat Service yang dirilis pada tahun 2014. Jadi film ini mengisahkan seorang veteran agen rahasia yang merekrut remaja bandel untuk dilatih menjadi agen terhebat demi memberantas kejahatan. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1997, 4 agen rahasia dari Kingsman melakukan penggerbekan judi kelereng di Timur Tengah. Keempatnya berhasil menangkap seorang pemimpin mafia dan mengikatnya di kursi SD. Pemandu Kingsman bernama Harry Hart alias Galahad menembaki mafia tersebut sambil melontarkan pertanyaan di mana kebun durian Tok Dalang berada. Si mafia pun tak tahu dan memutuskan untuk bunuh diri dengan mencabut pin granat menggunakan mulut. Rekan Harry bernama Lee segera memeluk si mafia dan mengorbankan nyawanya demi Harry, Merlin, dan Lancelot. Setelah mengagumi pengorbanan Lee, Harry menyambut Lancelot ke agensi Kingsman. I'll deal with this mess. Keesokan harinya, Harry mengunjungi istri Lee bernama Michael di rumahnya. Ia memberitahu Michael bahwa Lee gugur dalam menjalankan misi di Timur Tengah. Harry juga memberikan sebuah medali keberanian yang di belakangnya terdapat nomor telepon. Jika Michael membutuhkan bantuan di saat darurat, maka dia bisa menelepon nomor tersebut dengan kode Oxford bukan Broadwest. Namun sayangnya Michael menolak karena yang dibutuhkan bukan medali tetapi keselamatan suaminya. Sebelum pergi, Harry memberikan medali keberanian kepada anak Lee yang masih berumur 3 tahun. Ia bernama Aegis. Scene berpindah ke 17 tahun kemudian di Argentina, di mana guru nggak bisa bahasa Inggris bernama Profesor James Arnold ditawan oleh sekelompok preman di rumah megah. Pada saat itu juga, ada seorang mengetuk pintu depan. Salah satu preman bernama Yaul membuka pintu tersebut dan ternyata dia adalah Lancelot. Lancelot dengan sigap membunuh Yaul, lalu membunuh sisa preman lainnya dengan gerakan yang sangat cepat. Setelah membunuh para preman, datanglah seseorang lagi yang mengetuk-ngetuk pintu depan. Ketika Lancelot hendak membuka pintunya, tiba-tiba sebuah tebasan dari belakang melintas ke tubuh Lancelot. Dan seketika itu juga, tubuh Lancelot terbelah menjadi 2. Tebasan tersebut ternyata dari seorang wanita berkaki besi bernama Garcelle yang secara langsung menutup mayat-mayat di ruangan dengan kain putih. Garcelle lalu membuka pintunya dan menyambut majikannya bernama Richmond Valentine, seorang miliarder hasil dari nambang kripta. Valentine memberitahu Arnold bahwa dirinya fobia darah. Jika melihat darah, maka ia akan kepicirit melalui mulut. Valentine mengungkapkan alasannya menawan Arnold, yaitu ingin mengajaknya berbisnis membuat SIM card yang bisa mengendalikan pikiran orang. Karena takut akan dibunuh, Arnold pun menerima ajakan Valentine. Scene berpindah ke London, di mana Harry Hart mendatangi toko jahitannya untuk melakukan rapat di ruang rahasia. Setelah memasuki ruang rahasia, Harry disambut oleh atasan Kingsman bernama Arthur. Arthur memulai rapat penting bersama 8 agen lainnya melalui hologram. Di sini Arthur mengungkapkan bahwa Lancelot telah gugur dalam misi rahasianya. Ia meminta para agen termasuk Harry alias Galahad untuk merekrut seorang remaja yang nantinya akan diseleksi. Jika ada salah satu yang berhasil, maka ia akan menggantikan Lancelot. Jadi setiap agensi Kingsman memiliki nama paten dari terdahulunya. Pada Perang Dunia ke-1, agensi Kingsman baru saja dibentuk dan memiliki beberapa agen termasuk Arthur, Galahad, Merlin, dan Lancelot. Jika mereka mati, pihak agensi akan mencari rekrutan baru untuk menggantikan posisi mereka dengan nama samaran yang sama. Setelah rapat selesai, Merlin datang dan menunjukkan kasus gugurnya Lancelot. Sebelumnya, Merlin menemukan bahwa Arnold ditawan oleh musuh. Tetapi pagi ini, rekaman CCTV taman sekolah menunjukkan bahwa Arnold bertugas kembali layaknya tidak terjadi apa-apa. Arthur pun meminta Harry untuk menyelidiki kasus ini yang mungkin ada kaitannya dengan insiden di Uganda dan Czechia. Di sisi lain, Axie kini sudah berusia 20 tahun. Ia tinggal di rumah kumuh bersama ibunya dan ayah tiri bernama Dan yang merupakan seorang preman.
Bahkan keduanya sering kali menghiraukan anaknya yang masih bayi. Untung saja masih ada Exi yang selalu memberikan pentil mainan kepada si bayi. Exi lalu pergi ke kafe wedang jahe bersama dua temannya. Saat ketiganya sedang ngobrol masalah minyak goreng, Exi tak sengaja menunjukkan jarinya ke arah anak buah Dan. Salah satu anak buah Dan bernama Waong pun tak terima. Ia mengajak Exi bergelut, tetapi Exi menolak. Di luar kafe, Exi menunjukkan kunci mobil milik Waong dan mengajak kedua temannya untuk mengerjai Waong. Ketiganya menaiki mobil Waong, namun sayangnya mereka dikejar-kejar oleh polisi. Pengejaran tersebut akhirnya terhenti ketika mobil yang dikendarai Exi menabrak mobil lain. Exi menyuruh kedua temannya kabur, sedangkan dirinya akan menghadapi polisi yang pada akhirnya ia pun ditangkap polisi. There is no such thing as honor amongst thieves. Pagi harinya di kantor polisi, Exi diinterogasi untuk memberitahu di mana dua temannya berada. Tentu saja Exi menolak karena semua ini kesalahannya sendiri. Alhasil, Exi pun dihukum 18 bulan penjara. Exi kemudian mengambil medali keberanian yang dulu diberikan oleh Galahad. Ia menelpon nomor di belakang medali dan menyebut Oxford bukan Progress. Gak lama kemudian, seorang menelpon pihak polisi yang minta Exi untuk dibebaskan. Exi pun akhirnya terbebas dan disambut oleh Harry. A little gratitude would be nice. Harry mengajak Exi ke kafe wedang jahe. Di sini Harry menceritakan tentang keberanian ayah Exi yang telah menyelamatkan nyawanya. Harry sangat berterima kasih atas jasa ayah Exi dan kini ia berutang nyawa dengannya. Pada saat itu juga, datanglah Waong beserta preman lainnya. Kedatangannya ke sini tentu saja ingin menghajar Exi. Exi meminta Harry untuk tak ikut campur karena takut Harry kenapa-napa. Ketika Harry hendak keluar, Waong menyebut Harry sebagai kader kalincet berpayung. Tentu saja hal itu membuat Harry marah. Ia tanpa basa-basi menutup rapat pintu masuk dan menghajar Waong beserta lainnya. Setelah mengalahkan semua preman, Harry menodongkan peluru amnesia kepada Exi agar Exi lupa dengan kejadian barusan. Namun Exi menahannya sambil berkata, "Aku janji tidak akan memberitahu siapapun." Harry pun tersenyum sambil menempelkan mikrofon mini di pundak Exi. Tidak singkat cerita, Exi pulang ke rumah untuk mengganti sempaknya. Tetapi ia secara tiba-tiba dipukul oleh Dan yang minta Exi untuk beritahu siapa pria tua yang mengajar anak buahnya. Melalui mikrofon mini, Harry mendengarkan perkataan Dan dan mencari tahu identitas asli Dan. Di sini Harry mengetahui bahwa Exi tetap pada janjinya yang tidak akan memberitahu tentang identitasnya. Harry kemudian berbicara melalui mikrofon. Ia mengancam akan memasukkan Dan ke dalam penjara karena tindakan kriminalnya. Hal itu membuat Dan takut dan tak berani memukuli Exi. Harry lalu minta Exi untuk menemuinya di toko jahit Kingsman. Tak pikir panjang, Exi pun segera pergi ke sana. Setibanya di toko jahit, Exi disambut oleh Harry yang membawanya ke ruang ganti. Di sini Harry menyatakan bahwa Exi seperti ayahnya yang setia serta memiliki kecerdasan di atas meja-meja. Ia menawarkan Exi menjadi agen rahasia dan tentu saja Exi menerimanya. Harry membawa Exi ke sebuah ruangan rahasia, di mana di ruangan tersebut terdapat kapsul peluncur yang mengarah ke rumah besar di tengah-tengah kebun. Disinilah markas Kingsman berada. Setibanya di markas, Exi sangat terpukau ketika melihat ruang bawah tanah penuh dengan puluhan unit pesawat. Keduanya lalu disambut Merlin yang meminta Exi untuk masuk ke ruangan kelas karena di dalam sudah ada peserta seleksi. Sebelum memulai seleksi, Merlin memberitahu aturan seleksi, di mana setiap anak harus menulis namanya di kantong mayat dan juga nama kerabatnya. Jadi, jika ada peserta yang gugur dalam pelatihan, bisa langsung diantar ke kerabatnya. Ada juga peraturan wajib, di mana setiap peserta tidak boleh memberitahu tentang agensi Kingsman kepada siapapun. Jika ada yang melanggar, maka akan dibunuh secara langsung. Setelah wala-wala selesai, Exi berkenalan dengan peserta wanita bernama Roxy dan Amelia. Exi juga berkenalan dengan peserta Maido bernama Charlie. Charlie's only making conversation, right, Charlie? Station. Love. Malam harinya saat semua peserta pada bobo, tiba-tiba lantai ruangan mengeluarkan air yang dengan sangat cepat menenggelamkan mereka.
Semua peserta kecuali Exi bergegas mengambil selang shower dan masukkannya ke dalam lubang WC untuk mengambil udara. Sedangkan Exi itu sendiri sibuk membuka pintu masuk, namun pintunya terkunci. Exi lalu melihat kaca pengawas seperti di ruangan integrasi dan langsung memukul kaca tersebut hingga pecah. Semua air mengalir dengan sangat deras seperti pipa Uchiha. Merlin memuji Roxy dan Charlie yang memilih bertahan menghirup udara melalui WC. Merlin juga memuji Exi yang telah mengambil keputusan tepat. Namun semuanya gagal karena mereka tidak memanfaatkan kerjasama yang mengakibatkan satu peserta yaitu Amelia mati tenggelam. So much for classic army technique. Keesokan harinya, Harry menyelidiki kasus kematian Lancelot dengan menemui Profesor Arnold di dalam kelasnya. Harry langsung memaksa Arnold untuk memberitahu siapa yang menawannya. Tapi sebelum Arnold menjawab, tiba-tiba kepala Arnold meledak tanpa sebab. Di waktu yang sama, datanglah dua preman. Harry segera meledakkan ruangan tersebut untuk melarikan diri. Tetapi ledakan yang dihasilkan malah mengenai tubuh Harry itu sendiri. Kematian Arnold diketahui oleh Valentine. Ia pun meminta Garcelle untuk mencari pelaku yang sedang menyelidikinya. My colleague. You know what? Fuck it. Malam harinya, Valentine dan Garcelle bertemu Putri Skandinavia Tilde dan Perdana Menterinya yang bernama Bagong. Valentine mengusulkan rencananya untuk mengendalikan perubahan iklim melalui teknologi kepada keduanya. Tentu saja Putri Tilde tak setuju dan menganggap Valentine sudah gila. Putri Tilde kemudian keluar untuk pulang ke rumah, tetapi ia dihadang oleh Garcelle yang secara langsung membunuh semua penjaga Tilde. Sedangkan Bagong malah setuju saja dengan rencana Valentine dan juga bersedia menanamkan SIM card di lehernya. Only felt a thing. Di hari berikutnya, para rekrutmen Kingsman mulai melakukan pelatihan. Mereka diminta untuk melatih si kelompok anak anjing sampai dewasa, dan Exi mendapatkan anak anjing Chihuahua yang wataknya memang susah diatur. It'll get bigger though, won't it? Merlin said we're not. Bollocks. 2 minggu kemudian, Harry pulih dari komanya setelah terkena ledakan bom. Ia didatangi Exi dan juga Merlin. Merlin menunjukkan rekaman kacamata Harry saat ia menghadapi Arnold. Sebelum kepala Arnold meledak, ada bekas luka sobekan di leher Arnold yang di dalamnya terdapat chip, di mana chip tersebutlah pemicu ledakan di kepala Arnold. Dengan perangkat IP milik Merlin, ia menemukan bahwa chip itu dibuat oleh miliarder bernama Richmond Valentine. Exi lalu menyambung dengan menunjukkan video pengumuman Valentine terbaru, di mana Valentine ini mendistribusikan kartu SIM gratis ke seluruh dunia. Merlin juga menemukan bahwa Valentine diduga sebagai penyebab hilangnya pemimpin dunia, termasuk Putri Tilde dan artis Iggy Azalea. I'll get you an invitation. Fine, Princess Tilde. Pagi harinya, para rekrutmen kini tinggal 6 peserta, yaitu Exi, Roxy, Charlie, dan 3 teman Charlie. Pelatihan kali ini adalah melompat dari pesawat dan terjun ke target yang sudah ditentukan. Ketika semuanya melompat, Merlin mengumumkan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang harus dilakukan saat satu rekan timnya tidak memiliki parasut. Mengetahui hal tersebut, mereka pun panik. Salah satu rekan tim mengecek parasutnya, tetapi ternyata ada yang membuatnya terlalu dini dalam membuka parasut. Exi meminta sisa timnya untuk bergandengan tangan. Charlie dan 2 temannya yang tak ingin mati nyungsep sengaja membuka parasutnya. Dan kini tinggal Exi dan Roxy. Di saat keduanya berada di ketinggian 300 kaki, Exi langsung membuka parasut Roxy, dan mereka berhasil mendarat di target dengan selamat. Kini peserta yang berhasil lolos adalah Exi, Roxy, dan Charlie, sedangkan 2 teman Charlie harus pulang ke rumah. You have a complaint, you come here and you whisper it. Malam harinya, Harry mendatangi kediaman Valentine sebagai investor di perusahaan Valentine. Keduanya makan McDonald sambil mendiskusikan kekaguman mereka dengan film James Bond. Namun di sini Harry tak mendapatkan banyak informasi tentang rencana Valentine. Powerful man who seems to share my concerns. Happy meal. Setelah Harry pergi, Valentine memberitahu Garcelle bahwa dirinya sudah menanamkan pelacak biometrik di minuman milik Harry. Jadi ia akan tahu di mana Harry berada. Nanotracker gel in the wine.
Harry lalu menemui Arthur untuk menunjukkan sebuah video di rumah Valentine. Harry hanya melihat asisten Valentine yang sedang membawa pamflet untuk jamaah kebencian di gereja Kentucky. Arthur pun minta Harry pergi ke gereja tersebut untuk mencari informasi lebih banyak. By the way, ever-growing list. Pemberian SIM card kini sudah dimulai. Para warga mengantri untuk mendapatkan SIM card tersebut, termasuk ibu Exy dan dua temannya. Produksi SIM card juga terus berlangsung sampai-sampai pegawai Valentine rela lembur demi mendapatkan internet gratis. Pada tugas peserta berikutnya, Exy, Roxy, dan Charlie dikirim untuk menggoda seorang gadis muda di sebuah klub. Ketiganya segera pergi ke klub dan mulai mengobrol dengan si target sambil meminum jamu temulawak. Si target hanya pergi karena Riku. Setelah itu datanglah pelayan klub yang memberitahu ketiganya bahwa jamu yang mereka minum mengandung endrin. Seketika itu juga ketiganya langsung pingsan. Exy tersadar dan menemukan dirinya terikat di rel kereta api. Seorang integrator mencoba membuat Exy memberitahu tentang Kingsman dan Harry. Tentu saja Exy menolak dan biarkan dirinya terlindas kereta api. Namun ternyata Exy bebek saja karena tatakan Exy jatuh ke dalam lubang kecil. Harry kemudian muncul sambil berkata, "Selamat kau lolos ujian bersama Roxy." Sementara Charlie gagal karena ia menolak mati dan memberitahu tentang Kingsman. You're a bloody disgrace. Arthur, please. Pagi harinya, Harry mengajak Exy ke toko penjahit hanya untuk menunjukkan ruangan rahasia yang penuh dengan senjata, termasuk payung anti peluru, granat berbentuk korek, dan pena pemicu racun. What about these? What are these do? Where's it on whichever hand happens to be dominant? Put it back, exit. Ketika keduanya kembali ke lobi, mereka menemukan kalau Valentine dan Gazelle secara tiba-tiba ada di toko penjahit. Kedatangan Valentine ke sini yaitu meminta Harry membuatkan jas untuk menghadiri pacuan kuda. Tentu saja Harry menolak dan menyarankan Valentine pergi ke toko Locke & Co. So am I. Hari tes terakhir pun dimulai. Arthur dan Merlin memaksa Exy dan Roxy untuk menembak anjing mereka. Exy gagal melakukannya karena tak tega melihat wajah si anjing. Saat itu juga suara tembakan terdengar yang artinya Roxy menembak anjingnya dan menjadi pengganti Lancelot. Lancelot. Exy kemudian pulang ke rumah menggunakan mobil milik Arthur. Setibanya di rumah, Exy menemukan kalau ibunya memiliki luka memar akibat disisa oleh Dan. Tanpa pikir panjang, Exy pun pergi mencari Dan untuk membalas perbuatannya. Namun saat Exy menemukan Dan, pintu mobil tiba-tiba terkunci dan kembali berjalan sendiri. Mobil tersebut berhenti di rumah Harry, di mana Harry ini memarahi Exy karena gagal dalam ujiannya. Harry menjelaskan bahwa pistol itu tidak ada pelurunya. Jikapun ada, Exy bisa segera membawa anjingnya ke rumah sakit agar si anjing terselamatkan. Harry juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Amelia tidak mati tenggelam karena ia merupakan agen si Kingsman yang sudah terlatih bertahan di air. Pada saat itu juga Merlin menghubungi Harry dan memintanya untuk segera pergi ke gereja Kentucky. South Glade mission check. You just stay right there. I'll sort this mess out. Setibanya di sana, Harry duduk bersama jamaah laknat yang sedang mendengarkan khotbah jahat, di mana khotbah tersebut berisi ujaran kebencian. 1 kilometer dari gereja, Valentine dan Gazelle mengawasi pergerakan Harry. Di saat Harry hendak keluar dari gereja, Valentine langsung mengaktifkan sinyal telepon para pejamaah yang sudah memiliki SIM card Valentine. Sinyal tersebut berisi suara musik yang membuat pendengarnya menjadi emosi dan membunuh satu sama lain. Harry, what the heck is going on? Harry mencoba membela diri dengan membunuh siapa saja yang mencoba menyerangnya. Sampai akhirnya tinggal Harry saja yang selamat. Exy dan Merlin menonton aksi Harry. Ketika Harry keluar dari gereja, ia disambut oleh Valentine yang secara langsung menembak kepala Harry. Hal itu membuat Exy berteriak histeris. Ia segera kembali ke toko penjahit untuk menemui Arthur. Setelah bertemu, Arthur menyebut bahwa Galahad sangat berjasa. Ia akan mengirim rekaman Valentine dari Galahad ke pihak berwenang, dan misi Kingsman kini sudah berakhir. Di saat keduanya minum jamu, Exy melihat bekas luka implan di leher yang berarti Arthur juga bekerjasama dengan Valentine.
Arthur menjelaskan bahwa dirinya terpengaruh setelah Valentine mengusulkan rencana untuk melakukan genosida massal karena berpikir bahwa umat manusia adalah virus bagi bumi dan harus dimusnahkan dengan cara seperti barusan. Arthur kemudian menunjukkan pena pemicu racun untuk mengaktifkan racun di jamu yang Exy minum. Tetapi racun tersebut tak bereaksi bagi Exy karena ia telah menukarkan minumannya dengan Arthur. Alhasil, Arthur pun yang harus defend. Exy lalu mengambil SIM card di leher Arthur dan menemukan bahwa pengaktifkan SIM card akan dimulai 6 jam lagi. Exy pun segera menemui Merlin dan Roxy untuk memberikan informasi yang baru saja ia dapatkan. Merlin begitu sangat terkejut ketika mengetahui kalau ketuanya bekerja sama dengan musuh. Ketiganya mulai melakukan rencana menghentikan Valentine dengan pergi ke pegunungan es. Setibanya di sana, Roxy dikirim ke atmosfer menggunakan 2 balon udara dan memintanya untuk menembakkan misil ke arah salah satu satelit milik Valentine. Sementara Merlin dan Exy akan menyusup ke markas Valentine yang kini sedang mengadakan pesta perayaan bersama petinggi negara. Exy menggunakan undangan milik Arthur agar ia bisa masuk ke dalam. Setibanya di sana, Exy meminta Merlin agar tetap di dalam pesawat, sedangkan dirinya pergi ke pesta perayaan. Di dalam pesta, Exy menembakkan peluru amnesia kepada Bagong dan meretas laptop Bagong untuk menghubungkan Merlin ke target satelit. Setelah terhubung, Exy secara tiba-tiba disergap oleh Charlie yang memberitahu Valentine bahwa ada penyusup di pesta. Exy pun menghajar Charlie kemudian pergi ke pesawat. Merlin segera menyuruh Roxy untuk menembak misilnya, tetapi salah satu balon udara pecah yang membuat Roxy kesusahan menembak. Untungnya Roxy masih bisa bertahan dan berhasil menghancurkan salah satu satelit Valentine. Exy dikejar-kejar oleh penjaga yang mencoba untuk membunuhnya. Setibanya di pesawat, Merlin segera berkemas-kemas untuk pergi, tetapi Valentine mengungkapkan melalui speaker bahwa dirinya masih memiliki satelit lain yang bisa digunakan untuk mengaktifkan sinyal SIM cardnya. Tanpa pikir panjang, Exy pun kembali ke pesta untuk menyingkirkan Valentine. Namun ia dihadang ratusan penjaga yang membuatnya tak bisa bergerak ke arah lain. Exy lalu minta Merlin mengaktifkan peledak SIM card milik Arthur dan membuat kepala pasukan Valentine beserta pemimpin negara meledak seperti mercon api. Exy tak sengaja menemukan sel Putri Tilde. Exy bertanya apakah aku boleh menukarkan air liurmu jika aku menyelamatkan dunia. Tilde menjawab, aku akan memberikan lebih dari itu. Exy dengan semangat kembali ke dalam pesta, sedangkan Roxy yang sudah mendarat meminta ibu Exy untuk menyembunyikan anaknya di kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Valentine mengaktifkan sinyal ke semua telepon SIM card di seluruh dunia. Orang-orang mulai gebuk-gebukan satu sama lain, sedangkan ibu Exy menggedor-gedor pintu kamar mandi. Exy berhadapan dengan Gazelle yang ternyata mantan Brigjen. Ia menyerang Exy dengan teknik power move serta windmill. Ketika keduanya melompat, Exy dengan sigap mengeluarkan pisau di sepatunya yang kemudian digoreskan ke tangan Gazelle. Goresan tersebut memiliki racun endrin yang membuat Gazelle mati seketika. Exy lalu memotong kaki Gazelle dan melemparkannya ke tubuh Valentine. Dengan demikian, sinyal pun berhasil dinonaktifkan untuk selamanya. Semua orang kembali berdamai, begitu juga dengan Michael dan anaknya.
Sebelum pergi, Exi membebaskan Putri Tilde dan menagih janjinya untuk menikmati sedapnya durian runtuh. Di adegan pasca kredit, Michael dan Dan terlihat duduk di klub pedang jahe. Mereka didatangi Exi yang kini berpenampilan rapi. Ia mengajak ibunya untuk tinggal di rumah barunya dan meninggalkan Dan. Tentu saja Dan tak terima. Ia menantang Exi untuk berkelahi serta menghinanya. Exi lalu mengunci pintu masuk seperti yang pernah Harry lakukan sebelum menghajar Waong. Exi melemparkan gelas ke arah Dan dan mengatakan apakah kita hanya berdiri saja. Film pun bersambung. Or are we gonna fight? Oke, itulah arti film Kingsman The Secret Service. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah coba-coba membakar sedotan dengan tangan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.